Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pengacara Rasman Nasution menuding Rizik Syihab pembohong. Jadi sumber saya yaitu YouTube. Saya lihat di YouTube tersebut Rasman Nasution ini menyampaikan pendapat-pendapatnya terkait dengan Rizik Syihab. Karena Rasman Nasution adalah pengacara daripada Rizik Syihab sendiri. Jadi pengacara Rasman Nasution menuding Rizik Syihab sebagai pembohong. Rizik Syihab akan pernah menyatakan segera akan pulang ke Indonesia hingga 6 kali, tetapi sampai tanggal 7 November 2020 ini dia tidak kembali ke Indonesia, sehingga dia disebut sebagai pembohong. Karena Rasman Nasution ini selaku pengacara perkara Rizik Syihab menuding Rizik Syihab ini sebagai pembohong. Sampai 6 kali dia bilang katanya mau pulang, tetapi tidak pulang-pulang. Karena Rasman Nasution ini selaku pengacara daripada Rizik Syihab merasa malu kepada polisi, tidak bisa menghadirkan kliennya hadir di kantor polisi untuk dimintai keterangan Rizik Syihab terkait semua perkara-perkara yang ditangani polisi. Kalau tidak salah ada lebih 10 perkara yang banyak pengaduan masyarakat kepada polisi terkait penghinaan yang dilakukan Rizik Syihab tersebut. Dia tidak bisa menghadirkan Rizik Syihab, sehingga setiap saat tentu yang dihubungi polisi adalah Rasman Nasution ini, karena dia sebagai pengacaranya. Jadi bagaimanapun polisi lebih menekankan kepada Rasman Nasution selaku pengacara untuk menghadirkan Rizik Syihab ke polisi untuk penyelesaian perkaranya nanti, agar penyelesaian perkaranya tidak terhambat dan nanti bisa cepat dilimpahkan ke kejaksaan, dan kejaksaan nanti melimpahkan perkaranya ke pengadilan, dan pengadilan nanti yang menjatuhkan putusannya sesuai dengan perbuatannya. Tindakan Rasman Nasution untuk menghadirkan Rizik Syihab merupakan tanggung jawab profesinya sebagai pengacara. Sama saja Rizik Syihab mempermainkan pengacara Rasman Nasution. Jadi sama saja dia mempermainkan itu. Karena di kantor polisi pun Rasman Nasution ini tidak enak, karena selalu ditanya polisi yang menangani perkara tersebut, bagaimana kehadiran daripada Rizik Syihab, kenapa tidak pernah hadir. Itu bagaimana selalu Rasman Nasution ini selalu mendapat pernyataan tersebut dari polisi. Sehingga Rasman Nasution ini pun merasa malu juga melihat polisi yang menangani perkara tersebut, karena dia tidak bisa menghadirkan Rizik Syihab ke kantor polisi untuk diperiksa atas perbuatannya yang melakukan penghinaan terhadap warga masyarakat lainnya yang melakukan pengaduan tersebut. Harapan saya sebenarnya Rasman Nasution agar menarik diri saja selaku pengacara Rizik Syihab, karena sudah sampai dibohongi 6 kali katanya akan kembali ke Indonesia, tetapi ternyata panggilan polisi tidak pernah bisa dipenuhi. Jadi sudah 6 kali berbohong, sudah tidak bisa dipercaya lagi Rizik Syihab ini. Padahal Rizik Syihab ini adalah seorang habib, dan disebut ulama besar dan ustadz disebut namanya. Sebenarnya dia harus memenuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia, jangan sampai menentang hukum itu. Bagaimanapun kalau dia masih warga negara Indonesia, kapanpun dia pulang bisa ditangkap polisi dan menyelesaikan perkaranya tersebut. Perkara Rizik Syihab ini bagaimanapun harus dipertanggungjawabkannya, karena dia sudah menghina orang lain. Tentu semua pengaduan masyarakat kepada polisi harus diproses sesuai dengan hukum, karena hukum Indonesia itu menganut asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Walaupun dia ustadz, walaupun dia tokoh agama, pejabat negara, pengusaha besar, orang miskin, dan lain sebagainya, kalau dia bersalah harus diproses sesuai hukum yang berlaku, mulai tahap dari kepolisian nanti sampai kepada pengadilan. Jadi saya lihat
Tetapi Rizik Syihab ini tidak menghormati hukum yang berlaku di Indonesia ini. Sampai berapa lama dia kuat nanti di negara Arab Saudi sana tidak kembali ke Indonesia. Padahal Rizik Syihab ini adalah warga negara Indonesia. Bagaimanapun nanti dia harus kembali ke Indonesia ini. Dan semua perkara yang diadukan masyarakat kepadanya harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, sesuai dengan persamaan hak di depan hukum. Dan polisi tidak boleh menyelesaikan perkaranya itu sifatnya diskriminatif, ini membeda-bedakan setiap warga negara Indonesia. Kalau Rizik Syihab melakukan pelanggaran hukum tidak dipidana, kalau orang lain dipidana. Hal itu tidak boleh. Tidak boleh diskriminatif polisi dalam menyelesaikan perkara. Dan selalu mendekatkan kepada asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jadi siapapun warga negara Indonesia, apakah dia pejabat tinggi, ataupun dia tokoh agama, ataupun dia orang miskin, orang kaya, sama kedudukannya di depan hukum. Kalau melakukan kejahatan harus diproses sesuai dengan hukum. Itulah harapan saya supaya Rizik Syihab ini supaya segera kembali ke Indonesia, mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan penegak hukum. Sekian dan terima kasih.